Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa yang cerdas, berbudi, dan selalu kreatif untuk bisa mencapai kesuksesan dan mengisi waktu dalam rangka mencapai kesuksesan tersebut. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan materi tentang analisis agenda setting kebijakan. Jadi pada awalnya kebijakan publik atau produk kebijakan publik itu tidak begitu tiba-tiba sudah ada gitu ya. Ini merupakan proses yang panjang di mana dimulai dari memverifikasi, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat untuk kemudian dipecahkan melalui arena politik ya. Dalam hal ini nanti di situ digodok oleh para policy maker yang terdiri dari legislatif, kemudian juga anggota eksekutif. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Jadi kemampuan teman-teman atau para policy maker melakukan identifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, lalu melakukan analisis secara tajam, teliti dan mendetail, itu akan memberi kontribusi terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan. Jadi sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, para policy maker ini perlu menyusun yang namanya agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas di dalam ruang sidang perumusan kebijakan yang tentunya tidak menghabiskan sedikit biaya ya. Jadi cukup banyak yang dikorbankan ya, waktunya, biayanya, SDM yang terlibat. Tentu penting sekali untuk bagaimana para policy maker ini mengisi pengetahuan analytics supaya bisa memberikan masukan-masukan dan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat maupun dalam bernegara. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut dengan masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jadi masalah-masalah itu nanti akan bersaing untuk menjadi pembahasan di dalam sistem politik kita supaya bisa nanti menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang tentunya dapat dilaksanakan dengan mudah dengan biaya yang tidak begitu banyak tapi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lainnya. Jadi kalau sudah menang dalam persaingan masalah-masalah tersebut, itu berarti menjadi keputusan publik dan layak untuk dibiayai, layak untuk menggerakkan SDM ya, atau membutuhkan personal yang khusus untuk menangani masalah-masalah publik tersebut yang sudah diakui sebagai masalah nasional atau masalah publik dalam cakupan wilayah tertentu. Misalnya kalau di daerah ya di daerah, kalau di desa ya di desa gitu ya. Sehingga nanti itu akan layak untuk didanai, disepakati oleh masyarakat untuk dilaksanakan dan menjadi skala prioritas penyelesaian sebuah masalah di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa kriteria isu yang dapat dijadikan atau dimasukkan dalam agenda kebijakan publik
antara lain telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan mengancam atau menjadi ancaman yang serius. Misalnya kemarin lalu ada kejadian sepak bola di Jawa Timur, itu menelan korban, sistem pengaturannya mungkin tidak bagus, bahkan ada beberapa dari penyelenggara sudah tersangkut hukum. Itu tidak saja menyangkut masalah nasional persepak bolaan, tetapi juga sering sekali terseret dengan persoalan-persoalan internasional, sehingga kita mendapatkan hukuman, ya. Jadi skorsing dan seterusnya, sehingga berpengaruh pada semangat daripada persepak bolaan Indonesia. Sehingga perlu dilakukan langkah strategis untuk mengatasi kejadian-kejadian serupa di masa depan dan dibicarakan di dalam agenda keputusan publik. Demikian juga misalnya kalau sekarang ini yang marak sekali terjadi adalah berkaitan dengan korupsi di tingkat nasional maupun sampai pada tingkat lokal, ya. Jadi korupsi kita melihat di televisi begitu menasional isunya, ya, sehingga perlu dicarikan solusi-solusi tertentu dalam bentuk pengaturan sistem-sistem pengendalian keuangan dan seterusnya melalui kebijakan publik. Tetapi kembali lagi pada persoalan apakah itu nanti memenuhi syarat untuk dijadikan agenda publik, kita akan lihat nanti. Sehingga tidak mudah meskipun sudah secara nasional media elektronik memuat setiap hari, ya, bahkan bisa memberi dampak yang secara luas kepada masyarakat. Misalnya bisa menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, ya, kepada lembaga-lembaga tertentu yang sudah dikenal atau sudah menunjukkan kinerjanya yang korup. Nah, ini persoalan-persoalan yang serius yang bisa mengancam tatanan kehidupan masyarakat di masa depan. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, ya. Jadi tidak saja masyarakat tersebut mengalami hal atau masyarakat misalnya seperti tadi persepak bolaan yang mengalami, tetapi juga berdampak luas terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, ya. Katakanlah misalnya sepak bola itu tidak saja kita sebagai bentuk olahraga, tetapi di situ juga bergantung sistem ekonomi yang berkaitan dengan sepak bola, ya, misalnya bisnis, ya, akomodasi, kemudian juga terkait dengan penyediaan penginapan, pemondokan, termasuk juga penyediaan bahan makanan dan seterusnya, termasuk juga industri-industri kecil berkaitan dengan baju kaos, bendera dan seterusnya. Jadi ini menimbulkan multiplier effect, dan apalagi kalau sebagian besar masyarakat Indonesia suka dengan sepak bola. Tentu ini akan tidak saja berkaitan dengan sepak bola, tetapi multiplier effect yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan korupsi. Jadi akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Jadi masyarakat bekerja keras tetapi hasilnya tidak cukup untuk membiayai hidup mereka, karena yang ditanggung kemahalan-kemahalan yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak. Jadi meluasnya juga berpengaruh pada psikologi masyarakat, ya. Jadi kalau kita melihat misalnya sering media itu menampilkan isu-isu tentang korupsi, ya, makin banyak orang-orang tertangkap, tersangkut hukum dan sebagainya, itu akan menimbulkan emosi sosial di dalam masyarakat, ya. Bahkan juga bisa terjadi emosi politik. Mungkin mereka tidak akan datang untuk dalam pemilu, partisipasi mereka semakin menurun dan seterusnya. Dalam pembangunan
sehingga nanti tingkat kepercayaan sosial masyarakat itu menjadi menurun kepada sistem yang dibangun oleh pemerintah. Kemudian mendapatkan dukungan media massa menjangkau dampak yang amat luas. Jadi peran media massa sesering mungkin menampilkan isu-isu yang strategis sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi para policy maker atau memberikan tekanan kepada para policy maker untuk sesegera mungkin melakukan kegiatan-kegiatan membahas persoalan-persoalan tadi melalui arena politik atau dalam hal ini melalui sidang-sidang pengambil keputusan. Kemudian isu juga mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut persoalan visionable ya. Jadi persoalan-persoalan yang barangkali kita rasakan tapi sulit sekali dijelaskan. Jadi seperti tadi misalnya kalau dampak dari korupsi yang sangat tinggi, ekonomi biaya tinggi muncul di masyarakat. Jadi kita sekarang bisa bekerja sangat keras, bahkan mungkin ada yang 24 jam, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak cukup untuk memelihara kesehatan mereka. Tidak cukup untuk pendidikan anak-anak mereka. Tapi kalau dulu orang tua kita mungkin bekerja hanya sedikit saja, tidak sampai seperti kita sekarang, tetapi bisa menyekolahkan anak, ya, bisa membeli aset. Jadi sudah di luar kebutuhan pokok, sehingga kita bisa menerima warisan yang cukup sekarang. Tetapi sebaliknya ketika terjadi ekonomi biaya tinggi, maka tidak banyak orang yang bisa melakukan hal-hal yang serupa yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadi ini pengaruhnya sangat luar biasa, sehingga perlu kiranya masalah penataan sistem keuangan negara itu dibuatkan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga orang takut untuk melakukan korupsi. Dan nantinya bisa berdampak positif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, memberi semangat pada masyarakat untuk bekerja, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga publik. Apa yang menjadi makna dari isu kebijakan publik itu yang perlu kita ketahui sehingga kita lebih tajam bisa melakukan analisis terhadap isu-isu tersebut. Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk dan fungsi dari adanya perdebatan, baik dari sisi rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Jadi boleh saja kita memiliki atau mengetahui, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang sama. Misalnya kita sepakati sekarang adalah persoalan korupsi. Mungkin juga kita perdebatkan dari sisi rumusan korupsi itu apa, rincian ciri-ciri dari korupsi itu apa, dan penjelasan-penjelasan lain yang diperlukan sehingga ada skala prioritas yang membuat kita tertarik dan ingin membahas untuk menghasilkan produk-produk kebijakan yang mengatur tentang pengendalian korupsi tersebut. Kemudian isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah dan ancaman, tetapi juga peluang bagi tindakan-tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersiapkan sebagai hal yang memiliki nilai potensial yang signifikan di masa depan. Ini pendapatnya Hotwood dan Gunn. Jadi dia menjelaskan bahwa masalah itu sebenarnya potensi gitu. Masalah itu adalah peluang. Masalah itu adalah peluang untuk menimbulkan daya kreatif manusia. Daya kreatif para policy maker. Jadi kalau Anda tidak pernah menghadapi masalah, berarti tidak pernah juga memberikan solusi terhadap masalah. Misalnya kalau dulu kita pernah mendengar adanya revolusi hijau. Jadi bagaimana bahan pangan
pertumbuhan bahan pangan sangat terlambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Maka harus ada teknik tertentu untuk bisa mengendalikan bahan pangan. Bukan mengendalikan, tapi memproduksi bahan pangan semakin banyak kan gitu ya. Maka diciptakanlah revolusi hijau. Jadi revolusi hijau itu berkaitan dengan penggunaan pupuk ya, produksi pupuk besar-besaran ya. Dulunya kita menanam padi hanya sekali setahun, bisa menjadi 2 kali bahkan 3 kali. Dengan pemupukan yang teratur, intensifikasi tanaman, kemudian juga tata sistem perairan yang baik. Nah ini belum cukup juga menghasilkan keseimbangan antara pertumbuhan bahan makanan dengan pertumbuhan penduduk. Maka ada yang menciptakan yang disebut dengan birth control ya, atau KB. Nah ini sehingga dengan adanya KB, laju pertumbuhan penduduk menjadi berkurang. Nah itulah, jadi dengan adanya persoalan pertumbuhan penduduk yang cepat, ada ide, ada gagasan, bahkan juga sudah menghasilkan praktek yang namanya keluarga berencana. Jadi itu, sehingga kita bisa melihat bahwa setiap persoalan itu akan membuat kreativitas kita muncul dan menghasilkan strategi-strategi baru untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat di masa depan. Isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan alternatif dan suatu proses yang dimasukkan menciptakan kebijakan baru atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Jadi, dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik secara individu maupun kelompok, maka kita akan berusaha keras untuk menciptakan tindakan-tindakan baru, menciptakan cara-cara baru untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Contoh lain misalnya ketika seorang petani membajak sawahnya dengan sapi. Sangat terlambat dibandingkan dengan curah hujan. Mungkin kita akan mengejar musim panen dan seterusnya bisa diatur. Satu-satunya jalan adalah dengan menggunakan traktor mungkin. Ini cara-cara yang baru yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu terjadi kelangkaan pupuk misalnya. Maka masyarakat secara pribadi mengambil tindakan-tindakan penggunaan pupuk kompos, pupuk buatan, pupuk cair buatan dan seterusnya. Sehingga semakin hari kita semakin kreatif, bahkan secara kebijakan juga didorong bagaimana supaya masyarakat petani itu menggunakan pupuk-pupuk organik ya, sehingga pertumbuhan tanaman kemudian dari sisi pengeluaran masyarakat petani menjadi lebih baik. Nah, beberapa contoh isu kebijakan yang bisa kita lihat seperti kemiskinan ya. Jadi kemiskinan ini mungkin akan terus berkembang selama masyarakat penduduk miskin masih ada gitu ya. Akan terus dibicarakan di agenda politik kita setiap tahun bagaimana sih caranya mengurangi jumlah penduduk miskin. Jadi bisa saja pemerintah terus merevisi kebijakan-kebijakannya, kemudian merevisi model-model bantuannya, intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga nanti memberdayakan masyarakat yang mampu, terjadi subsidi silang dan seterusnya. Jadi banyak cara yang bisa dikeluarkan sebagai hasil produk kebijakan. Kemudian isu berikutnya adalah keadilan sosial. Nah, pertumbuhan ekonomi kita, misalnya kita katakanlah misalnya pertumbuhan ekonominya mencapai 5% atau lebih tinggi atau lebih kurang, itu tentu perbandingan antara orang yang penghasilannya sangat besar dengan sebagian besar dari penduduk kita penghasilannya kecil dibagi per seluruh penduduk, mungkin begitu. Sehingga nanti ketemunya pertumbuhan ekonomi kita besar gitu. Tetapi secara real bisa kita lihat masih banyak penduduk-penduduk yang penghasilannya di bawah rata-rata UMR.
Jadi kalau kita dengan UMR saja mungkin untuk kehidupan sehari-hari, menyekolahkan anak dan biaya kesehatan mungkin bisa-bisa tidak mencukupi gitu ya, apalagi di bawah itu. Kemudian juga pemerataan. Jadi isu pemerataan ini bisa juga menghasilkan kebijakan-kebijakan pembangunan di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan pembangunan di wilayah timur, di daerah perbatasan, supaya mereka memiliki kemajuan-kemajuan yang sama atau setidaknya setingkat di bawah mereka, sehingga nanti penyebaran kesejahteraan masyarakat menyeluruh di seluruh wilayah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap daerah terjangkau oleh pembangunan. Jadi tidak ada daerah-daerah yang tidak terjangkau pembangunan, mungkin juga tidak ada penghuninya gitu ya. Sehingga kalau kita ada jangkau pembangunan, misalnya jalan, ya, infrastruktur lainnya, mungkin ada penduduk yang berkembang di sana, ada penduduk yang mau transmigrasi di sana. Bagaimana juga dengan wilayah-wilayah pulau terluar? Jangan sampai seperti pulau-pulau tersebut tidak ada yang memiliki, karena tidak pernah ada pembangunan, tidak tersentuh oleh pemerintah. Jadi bisa saja penduduk-penduduk di perbatasan itu pindah ke warga negaraan, tetapi tempat tinggalnya masih di wilayah kita. Nah, inilah menjadi sasaran-sasaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah supaya daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah terluar dari pulau Indonesia ini mendapat perhatian dan dirasakan adil tindakan-tindakan yang dilakukan melalui kebijakan oleh pemerintah. Kemudian penataan kelembagaan. Jadi ini juga sering dilakukan penata laksanaan organisasi ya. Jadi dulunya KB bergabung dengan catatan sipil, kemudian dipisahkan ya, atau sebaliknya yang dulunya terpisah dijadikan satu gitu ya, misalnya kantor perizinan dan dinas terpadu. Jadi ini bisa tujuannya adalah efisiensi dan bagaimana supaya organisasi-organisasi tersebut memiliki daya kerja yang cukup. Nah, untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan tersebut tentu ada persoalan-persoalan yang dihadapi sebelumnya, yang dipikirkan dengan solusi penataan kebijakan lembaga tersebut merupakan hasil dari produk kebijakan itu yang sebelumnya diperdebatkan, dirinci, ya, dianalisis dan seterusnya, sehingga keluarlah produk-produk kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dari kemampuan lembaga. Nah, kemudian ada isu demokrasi misalnya. Apakah di negara kita demokrasinya sudah cukup baik? Mungkin beberapa orang melihat belum ya. Demokrasinya bahwa setiap orang mendapat kesempatan sudah, setiap orang mendapat haknya untuk memilih dan dipilih sudah mungkin. Tetapi dari prosesnya masih melibatkan persoalan money politik mungkin. Selama masih ada money politik, ya biaya-biaya yang dikeluarkan atau ongkos politik yang ditanggung oleh para kandidat itu cukup besar. Sehingga itu sebenarnya masih belum bisa kita garis bawahi bahwa demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Ya. Buktinya ada orang-orang memilih yang diarahkan oleh kemampuan money politik tersebut, ya. Jadi sebenarnya mereka tidak ingin memilih dia, tapi karena dikasih uang ya terpaksa dipilih kan begitu. Berarti namanya bukan demokrasi tetapi transaksional yang berlaku di arena tersebut. Nah, masih banyak hal yang bisa kita lihat sebagai ciri-ciri kita belum memahami persoalan-persoalan demokrasi yang sebenarnya. Jadi kalau seperti itu rekrutmen yang kita bisa pahami, jika itu terjadi sebagian besar, maka kemungkinan mereka yang duduk di sana itu akan
berpikir atau bertindak bagaimana mengembalikan investasi tersebut lebih cepat dibandingkan dengan normal, kan gitu ya. Ini penting, perlu diperhatikan. Jadi baik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun kemampuan dari masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal tersebut harus tumbuh. Sehingga bagaimana caranya supaya di sisi lain penegakan hukum terhadap pelaksanaan demokrasi itu tidak terlalu banyak, tetapi sebaliknya kesadaran masyarakat terkait demokrasi itu semakin tinggi. Ya, secara pendeknya lebih baik kita menghindari penerapan sanksi hukum, ya, tetapi lebih difokuskan kebijakan kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik yang santun, baik, dan menunjukkan hasil nanti pemilu itu berkualitas. Nah, lalu kemudian hak asasi manusia ini juga akan terus menjadi perhatian, menjadi isu-isu nasional, ya. Nah, sehingga bagaimana supaya setiap orang diakui hak akad dan martabatnya, apakah itu dia berada dalam minoritas, ya, apakah itu dalam kondisi yang kekurangan secara fisik dan seterusnya, itu harus mendapatkan tempat hak yang sama sebagai warga negara. Nah, kemudian berkaitan dengan supremasi dan penegakan hukum, ini juga akan mewarnai revisi produk perundang-undangan, bagaimana supaya bisa menegakkan hukum secara baik dan benar. Tidak terjadi transaksi berkaitan dengan jual beli perkara misalnya. Karena kita sering mendengar di ulasan-ulasan televisi seperti itu. Entah benar atau tidak, yang jelas di media elektronik banyak muncul hal-hal seperti itu disampaikan. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh atau bisa mengancam tatanan kehidupan masyarakat di masa depan. Ya, bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik, ya, ketiadaan norma, gitu ya. Hukumnya ada tetapi tidak berlaku, gitu. Meskipun berlaku tetapi tidak sesuai dengan tujuan dari hukum itu, yaitu melindungi dan memberikan keadilan. Istilah orang-orang yang sudah sering kita dengar adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini perlu dilakukan analisis bagaimana sih caranya supaya 5 tahun ke depan kita benar-benar paham hukum, tidak saja penegak hukum, tetapi juga masyarakat sudah memahami sehingga mereka tidak melanggar persoalan-persoalan hukum. Mereka berani menegur orang, mereka berani menjadi saksi dan seterusnya. Nah, kemudian berkaitan dengan isu lingkungan hidup, ya, ke depan juga akan terus menggandrungi pemikiran-pemikiran para policy maker, karena kita melihat kepentingan ke depan ini untuk memikirkan dan melakukan tindakan-tindakan cerdas terhadap lingkungan hidup ini sangat penting. Pertama, karena manusia semakin banyak, ya, kemudian perilaku manusia itu sangat fluktuatif, ya, bervariasi, bahkan mungkin cenderung untuk lebih bersifat pragmatis, ya. Sehingga nanti penting sekali untuk kita memikirkan lingkungan hidup kita di masa depan. Kemudian ada krisis kepercayaan. Jadi kenapa ya krisis kepercayaan yang muncul? Itu bisa muncul karena figur-figur yang kita teladani tidak ada. Ya, mungkin masyarakat memahami tidak ada karena beberapa tempat terjadi korupsi, di beberapa wilayah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan notabene oleh para penegak-penegak hukum.
Jadi ini penegak hukum tapi melanggar hukum gitu. Ya, seperti kasus-kasus yang terjadi di Kejagung, kasus-kasus yang terjadi di MK yang sudah notabene dari beberapa orang itu tersangkut hukum dan berada di kursi pesakitan. Nah, ini persoalan-persoalan apalagi masyarakat biasa kan gitu ya. Mungkin lebih jauh tidak mengerti tentang bagaimana bernegara, berbangsa dan bernegara di wilayah yang penuh aturan itu. Nah, itu sehingga nanti beberapa syarat-syarat itu kita bisa garis bawahi. Jadi pertama, bisa meluas menjadi ancaman serius ya, kemudian berdampak bersifat dramatis ya, kemudian mengganggu kepentingan orang banyak ya. Kemudian isu tersebut juga berkaitan dengan kekuasaan, keabsahan. Jadi misalnya terkait dengan kekuasaan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya menghina simbol-simbol negara, menghina para pejabat-pejabat publik ya, memfitnah dan seterusnya. Ini harus dilakukan pengaturan. Sanksinya apa? Itu diatur di dalam undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian juga isu peaceable tadi sudah ya. Nah, inilah persyaratan-persyaratan yang harus kita cermati sehingga bagaimana saudara-saudara atau kita seorang policy maker melakukan identifikasi dan analisis dari masalah-masalah masyarakat. Jadi dari situ kita berawal untuk menghasilkan suatu produk kebijakan. Jadi semakin rajin kita mengidentifikasi atau bertanya pada masyarakat tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, maka tingkat positivisme apa istilahnya itu ya. Jadi respon kebijakan terhadap persoalan-persoalan masyarakat itu bahkan semakin tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya kita hanya menunggu sampai ada persoalan di masyarakat lalu booming menasional baru kita tangani, baru kita buatkan kebijakan. Tetapi ada ruang yang perlu dipergunakan oleh legislatif maupun yudikatif ya. Misalnya kalau di legislatif ada reses ya, istilah reses itu adalah kegiatan-kegiatan untuk mengambil aspirasi di dalam masyarakat. Jadi tidak saja persoalan-persoalan yang muncul tiba-tiba ya, lalu kita buatkan kebijakan ya, seperti kasus kemarin tentang penyelenggaraan olahraga sepak bola kan gitu ya. Kemudian setelah ada korupsi banyak orang, baru nanti ada keluar kebijakan tertentu. Tidak hanya seperti itu ya, yang sifatnya merespon isu-isu yang bersifat nasional secara cepat. Tetapi juga ada ruang ketika normal-normal saja penyelenggaraan negara, tapi setiap legislatif diberikan kesempatan untuk melakukan reses. Ya, jadi untuk menggali hal-hal yang tersembunyi yang ingin dipecahkan oleh masyarakat, tetapi mereka sendiri tidak mampu melakukan, maka kehadiran reses dari para pengambil kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu ditangani di masyarakat. Nah, kemudian Jim Anderson menambahkan beberapa lagi ya, jadi bahwa isu itu bisa juga menjadi isu agenda kebijakan itu karena dia mengancam keseimbangan antar kelompok ya. Bisa menimbulkan perpecahan antara etnis A dengan etnis B ya, atau antara perusahaan dengan kaum buruh dan seterusnya. Kita buatkan kebijakan berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kita buatkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan UMR, penetapan UMR. Sehingga nanti masyarakat kita itu
bisa terayomi, tidak terjadi konflik di antara mereka. Kepemimpinan politik dapat menyebabkan faktor pendorong problem menjadi agenda publik. Jadi sekali lagi, isu-isu ini bisa masuk ke dalam agenda kebijakan publik apabila para penguasa yang notabene sebagai policy maker itu memberikan dukungan penuh gitu ya. Jadi misalnya kalau kayak tadi saya bilang, misalnya kalau kita di televisi sekarang ini banyak terjadi orang korupsi dan seterusnya, lalu ditawarkan oleh eksekutif dengan kebijakan pembuktian terbalik. Belum juga bisa terrealisasi kalau tidak disepakati oleh legislator untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru selain kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Nah inilah hingga perlu kiranya menjadi perhatian bagi para policy maker yang notabene adalah pejabat-pejabat publik. Mereka sendiri juga berpikir bahwa isu yang berkembang di masyarakat itu adalah menjadi bagian dari tugas mereka. Sehingga dengan demikian maka isu itu akan dibahas secara intensif di dalam arena politik. Dalam hal ini dalam sidang-sidang DPR ataupun DPRD atau di kalau di desa mungkin di Dewan Desa dan seterusnya. Nah, kemudian timbul krisis dan peristiwa yang luar biasa. Jadi munculnya krisis ketidakpercayaan publik, ya. Potensial meresahkan masyarakat dan seterusnya, ya. Jadi sehingga diambil tindakan-tindakan yang strategis, misalnya kayak kemarin dulu kita tidak pernah bisa menonton orang-orang sidang di Senayan, ya, di DPR pusat. Tetapi sekarang kita sudah setiap hari bisa menonton kegiatan-kegiatan DPR kita di tingkat pusat secara online. Jadi itu juga diambil kebijakan-kebijakan supaya bagaimana kegiatan pemerintah di dalam proses pengambilan keputusan itu bisa dilihat oleh masyarakat luas, ya. Jadi siapa ngomong apa, bagaimana prosesnya itu terjadi, sehingga nanti diharapkan itu langsung menjadi media sosialisasi tentang kebijakan publik, ya. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang khusus untuk bersosialisasi terhadap masyarakat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi itu maksudnya, sehingga dengan terpublikasinya itu proses semakin transparan, masyarakat semakin cerdas dalam memahami tugas-tugas berbangsa dan bernegara. Adanya gerakan-gerakan protes dan tindakan keras. Jadi ada demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian adanya advokasi kebijakan, ya. Jadi masyarakat melakukan advokasi, datang ke DPR, diwakili oleh beberapa gelintir orang. Nah, di situ berdebat. Setelah keluar, para pejabat itu mungkin menjanjikan sesuatu. Jadi janji pejabat itu adalah kebijakan. Apabila sudah dioperasionalkan dalam bentuk sidang-sidang pembahasan yang nantinya juga diharapkan keluar kebijakan-kebijakan baru untuk mengatur persoalan-persoalan masyarakat. Kemudian masalah-masalah khusus dan isu-isu politik yang timbul di masyarakat. Jadi persoalan-persoalan khusus, ya. Misalnya kalau di tingkat desa mungkin terkait dengan air bersih, ya. Mungkin terkait dengan jamban keluarga. Kemudian juga stunting, ya, kemudian tingkat pendidikan masyarakat, ya, sehingga nanti tidak saja menjadi program kebijakan tingkat nasional, tetapi juga bisa menyangkut desa, daerah, kabupaten maupun provinsi. Tentu mereka memiliki daya kreativitas untuk menciptakan terobosan-terobosan baru untuk bagaimana masyarakat kita mencapai kesejahteraan lahir batin yang lebih cepat dibandingkan dengan perencanaan yang sebelumnya. Nah, dari situ kita sudah melakukan analisis setiap alternatif yang ada, maka kita sampai pada proses perumusan kebijakan. Jadi analisis agenda isu kebijakan itu
juga menjadi bagian daripada proses perumusan kebijakan publik. Jadi kurang lebih bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi beberapa masalah yang muncul gitu ya, digodok, dikompetisikan, kemudian mereka memberikan skor dari setiap persoalan-persoalan yang diajukan. Lalu kemudian dilakukan semacam penilaian terhadap masalah-masalah tersebut untuk menjadi isu kebijakan publik atau isu politik yang harus dibahas melalui agenda kebijakan, yang harus dikupas satu persatu, diberikan solusi satu persatu, sehingga bisa juga menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas dan benar-benar bisa memperbaiki kondisi masyarakat dari yang sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih gambarnya bisa saya gambarkan seperti ini ya. Jadi agenda kebijakan itu nanti setelah disepakati dengan proses formalitas tertentu, maka akan dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan tersebut. Apakah itu melalui keputusan presiden, apakah keputusan kepala daerah yang mengatur seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di bawahnya yang perlu mendapatkan penanganan yang sesegera mungkin. Demikianlah pertemuan bahasan kali ini yang berkaitan dengan analisis agenda atau analisis isu kebijakan supaya teman-teman bisa memahami apa-apa yang dilakukan sebelum kita melakukan perumusan kebijakan. Sekian dan terima kasih. Semoga materi kuliah kali ini bisa bermanfaat bagi semua orang.